Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi sebelum saya masuk dalam pembahasan, terlebih dahulunya saya akan memperkenalkan nama saya Lukas Lidupeka, NIM 2018 520028. Jadi kita langsung saja dalam pembahasannya. Gambaran umum proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang atau jasa adalah proses suatu organisasi memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan internal atau eksternal organisasi. Oleh karena itu, hampir semua organisasi, baik organisasi yang bergerak di sektor bisnis atau organisasi profit, sektor nirlaba atau non-profit, maupun sektor pemerintah melakukan proses pengadaan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan mereka masing-masing. Next, di sini ada pertanyaan, kenapa diadakan pelelangan proyek? Jadi, tender atau pelelangan tersebut merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas, sehingga terpilih penyedia terbaik dan memenuhi kompetensi di bidangnya. Di sini ada tujuan pengadaan barang dan jasa, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Ketujuh, mendorong perataan ekonomi. Yang terakhir, mendorong pengadaan berkelanjutan. Next, di sini ada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa pemerintah atau singkatnya BJP adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengelolaan dokumen pengadaan barang dan jasa. Pengaturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pokok perubahan struktur lebih sederhana. Ada simplifikasi, hanya mengatur hal yang bersifat normatif, menghilangkan barang bagian penjelasan, standar dan prosedur diatur dalam peraturan LKPP dan peraturan kementerian sektoral terkait. Ada best practice, menerapkan praktek terbaik dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja pengadaan barang adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan struktur sebuah proyek pengadaan barang yang telah disusun oleh
SKPD atau dinas terkait. Ini ada peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diberlakunya peraturan Presiden 12 tahun 2021 terbaru ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi dalam dunia tender pengadaan barang atau jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran. Selain itu, perubahan Perpres tentang PBJ ini juga akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pembangunan yang berkelanjutan. Dengan Perpres baru ini, kebocoran dan penyimpangan yang kerap terjadi dalam tender PBJ dapat dicegah atau setidaknya diminimalisasi. Perpres nomor 12 tahun 2021 mengubah atau menambah kekurangan Perpres nomor 16 tahun 2018 yang dianggap tidak mampu meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Swakelola dilaksanakan manakala barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha. Swakelola dapat juga digunakan dalam angka mengoptimalkan pemanfaatan pemerintah, sumber daya, atau kemampuan barang atau jasa yang bersifat teknis yang dimiliki rahasia dan mampu dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta atau pemberdayaan organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Sini ada tata cara evaluasi penawaran. Pengertiannya, evaluasi dokumen penawaran adalah kegiatan panitia pengadaan dalam meneliti dan menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia jasa. Ada evaluasi penawaran sampul 1. Data yang dievaluasi dokumen penawaran adalah data yang diunggah pada sistem pengadaan secara elektronik sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam dokumen pengadaan. Sini ada evaluasi sampul yang meliputi evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Evaluasi administrasi. Hal-hal yang perlu dievaluasi administrasi adalah surat penawaran, jangka waktu yang berlaku surat penawaran, peserta yang meliputi persyaratan administrasi, dilanjut dengan evaluasi teknis. Bila tidak peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan gagal. Yang kedua, evaluasi dokumen teknis. Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: yang pertama, pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, C, kualifikasi tenaga ahli, D, jumlah pembobotan. Mungkin sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.